Kembali di Kompas Siang, saudara, kasus korupsi penetapan izin ekspor benih lobster atau benur dengan terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo kembali digelar. Kali ini sidang kembali menghadirkan sejumlah saksi, salah satunya istri Edi Prabowo. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dihadirkan secara fisik di Pengadilan Tipikor Jakarta. Salah satu saksi merupakan istri mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Iis Roshita Dewi. Sebelumnya sidang dijadwalkan menghadirkan 10 orang saksi, namun hanya 9 saksi yang dihadirkan karena salah satu saksi tengah terinfeksi COVID-19. Informasi lengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Gracia Adur di Pengadilan Tipikor Jakarta. Gracia, siapa saja dari 9 saksi yang dihadirkan hari ini dan apa yang menjadi fokus pemeriksaan saksi dalam sidang kasus korupsi penetapan izin ekspor benur ini? Hari ini ada 10 saksi yang dihadirkan di dalam ruang persidangan. Ini merupakan saksi dari jaksa penuntut umum. 9 saksinya ini hadir secara fisik di ruang persidangan, sedangkan satu saksi lainnya ini dihadirkan secara online karena sedang terinfeksi COVID-19. 9 saksi yang berada di ruang persidangan saat ini yang tengah berlangsung adalah pemeriksaan saksi pertama, yakni Iis Roshita Dewi yang merupakan anggota Komisi 5 dari DPR RI dari fraksi Partai Gerindra sekaligus menjadi istri dari mantan Menteri KKP. Tidak hanya itu saja, ada juga staf khusus dari Kementerian Kelautan Perikanan yaitu Putri Catur dan juga ada 3 asisten pribadi Edi Prabowo yaitu Anggia Tesalonika, Putri Elok dan juga Vidya Yusri. Ada pula ajudan Edi Prabowo bernama Diki Hartawan serta ada juga pihak swasta, ini ada 2 orang yaitu Iwan Febrian yang dihadirkan secara online dan juga Bari Elmifak yang ini dihadirkan secara fisik. Kemudian ada juga Direktur PT Graha Food bernama Chandra Astan. Kesembilan saksi ini dihadirkan secara langsung yang sudah dimulai dari pukul 10:30 waktu Indonesia Barat yang dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Albertus Husada. Ada beberapa fakta-fakta menarik yang kami dengarkan tadi selama 2 jam kami mengikuti pemeriksaan saksi. Yang pertama bahwa Iis Roshita Dewi ini sebelum berangkat ke Amerika Serikat ini pernah diberikan uang oleh Edi Prabowo, yakni totalnya ada sekitar 1 miliar rupiah. Dan ini dibagi dalam 2 hal. Yang pertama 1 miliar tersebut yang pertama diberikan oleh Edi Prabowo secara cash atau secara tunai, yakni totalnya ada 750 juta rupiah. Kemudian Iis juga menerima uang dari Putri Catur ini sekaligus sebagai staf khusus kementerian yang dimana uangnya ini senilai 150 juta. Ini merupakan penitipan uang yang diberikan oleh Edi Prabowo melalui Jaini dan juga Putri Catur. Jadi totalnya ada sekitar 1 miliar rupiah yang diberikan. Tidak hanya itu saja saudara. Pada tanggal 18 November saat Iis Roshita Dewi ini tiba di Los Angeles, Amerika Serikat, ini juga membeli jam tangan bermerek yang nilainya ini sekitar 240 juta rupiah secara tunai, yang dimana maksud saya jam tangan yang bermerek ini diperuntukkan untuk hadiah ulang tahun ibunya. Tidak hanya itu, Iis juga membeli tas bermerek dan juga shawl yang ini nilainya sekitar 30 juta rupiah. Dan juga pada saat yang bersamaan Iis juga melihat Edi Prabowo ini membeli jam tangan bermerek yang dibayar menggunakan kartu kredit dan juga uang cash. Dan setelah itu saudara, pada tanggal 24 November Iis dan juga suaminya Edi Prabowo ini tiba di bandara dan disambut hangat oleh pihak KKP. Perlu diketahui saudara bahwa dari kasus ini mantan Menteri Kelautan Perikanan ini didakwa menerima suap sekitar 1,12 miliar dan 24,62 miliar dari sejumlah perusahaan terkait tentang izin budidaya lobster dan juga
ekspor benur dari PT Duta Putra Perkasa Pratama. Dan berkaitan dengan hal ini, Edi Prabowo juga didakwa melanggar pasal 12A dan 11 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 65 ayat 1 KUHP. Radi. Baik, jurnalis Kompas TV Gracia Adur melaporkan langsung dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.